Kita ini ngomongin orang yang sedang berkuasa sama dengan orang jatuh cinta sama orang yang tidak tahu informasi agak susah. Kan gitu aja. Jadi ngomongin dengan Damanik yang lagi berkuasa jadi komisaris BUMN yang dekat dengan agak berat, bro. Kita ini bicara tentang rasionalitas. Ini kita bicara bangsa yang besar, ya kan? Kalau Anda bicaranya mengenai yang begitu-begitu, ya udahlah, ambillah kekuasaan itu. Tetapi kita bicara tentang masa depan Indonesia yang dipimpin anak kecil yang tidak punya kapasitas. Rakyat Indonesia bisa melihat apakah Gibran Rakabuming Raka punya kualitas atau tidak. Bikin kata sambutan aja tidak bisa. Saya kira Purnawirawan TNI sangat objektif untuk meminta pemakzulan. Salah satunya adalah soal kapasitas dan kemampuan jasmani dan rohani. Ya, yang kita dengar dari Damanik kan kaset rusak. Ini sorry ya. Itu aja argumentasinya ya. Sama, bahwa gagal move on, kemudian adu domba begitu ya. Kemudian sasaran antara. Kalau saya melihatnya tidak ya. Gini, kalau kita lihat misalnya soal bagaimana kekuatan presidensial gitu ya, presidensial system. Jangan lupa bahwa Gibran itu tidak didukung oleh satu partai politik pun saat ini. Bukan, tidak belongs to any political party. Dulu dia bagian dari PDIP, tapi kan sudah keluar. Nah, kalau seandainya kalau kita bicara konstelasi politik, kalau misalnya Gibran tidak ada, ini kita bicara hitung-hitungan, maka sesungguhnya kohesivitas dari pemerintahan itu nggak akan terganggu juga. Karena kan kekuatan Gibran itu kan kekuatan non-parlemen, dan kekuatan non-political party seperti Damanik dan teman-teman. Saya tidak melihat hal seperti itu. Tapi yang saya lihat ini adalah gini, coba bayangkan, yang mengajukan ini Purnawirawan TNI. Presidennya Purnawirawan TNI. It doesn't make sense, tidak masuk akal, kalau seandainya Gibran dijadikan sasaran antara untuk menggebuk Prabowo. Justru kalau menurut saya, yang terjadi hari ini adalah hampir semua orang punya imajinasi bahwa yang tidak setuju Gibran dan Jokowi, kalau Prabowo itu dipisahkan dari Jokowi dan dipisahkan dari Gibran, maka jauh pemerintahan Prabowo ini akan mendapatkan dukungan dan legitimasi lebih luas dari masyarakat, dan kemudian juga akan jauh lebih kuat pemerintahannya karena akan memiliki wakil presiden yang workable, siapapun dia, tetapi asal dia punya katakanlah tingkat kualitas dan katakanlah kapasitas, maka kemudian akan workable dan akan membantu Prabowo. Oke, jadi kalau dianggap tujuan utamanya adalah Pak Prabowo, menurut Anda tidak tepat, Bang Refli? Bullshit. Oke, silakan tanggapan Anda, Mas. Ya, gitu. Ini realitas, fakta-faktanya, ya Bang Refli ya, Anda juga yang Anda sampaikan juga itu juga, ya kaset rusak juga. Tapi itu yang saya sampaikan realitas. Hari ini kalian yang mengusulkan pemakzulan itu posisinya di 2024 memang pihak yang kalah. So, itu faktanya dan sakit hati, gitu loh. Jadi kalau saya sampaikan seperti itu, ya itu berdasarkan realitas, bukan saya mengada-ngada, gitu loh Bang Refli. Jadi memang kalian ini memang harusnya udahlah bersabar saja, tunggu saja 2029, sabar, mainkan gerakan yang cantik sekarang ya supaya kalian bisa berjuang memenangkan calon-calon kalian lagi, gitu loh. Saya sederhana aja, ini kan konstitusi, kalian kan argumen kalian kan
pada umumnya ada 3 ya. MK, putusan MK. Ini final and binding. Ini konstitusi yang bicara ini. Gitu loh. Kalian mau kangkangi ini dengan narasi-narasi yang kalian paksa-paksakan gitu loh. Kemudian ini final and binding. Kalau Gibran yang menginisiasi ini masih ada kita bisa diskusi. Ini enggak. Dia hanya mendapat manfaat dari putusan ini ya. Dia bukan pelaku. Oke, yang kemudian Fufufafa, kalian pertemuan yang kemarin dengan forum sipil dan forum purnawirawan itu aja, semua saya lihat itu kan kepada omongan si Roy Suryo. Kalau ini berdasarkan omongan Roy Suryo, kalian aja tidak percaya dengan Fufufafa itu gitu loh. Kemudian isu korupsi yang dimainkan oleh laporan Mas Ubedillah, KPK saja tidak bisa menindaklanjuti ini. Kemudian kalian jadikan dasar gitu loh, come on. Gitu loh. Oke, kalau Anda sudah menyebut, saya lempar ke Mas Ubedillah. Ada laporan kemudian disampaikan. Kita balik ke saya dulu dong. Sedikit. Sedikit Bang Refli. Sebelum saya lempar ke Mas Ubed. Kita ini ngomongin orang yang sedang berkuasa sama dengan orang jatuh cinta sama orang yang tidak tahu informasi agak susah. Kan gitu aja. Jadi ngomongin dengan Damanik yang lagi berkuasa jadi komisaris BUMN yang dekat dengan kekuasaan agak berat, bro. Kita ini bicara tentang rasionalitas. Ini kita bicara bangsa yang besar, ya kan? Kalau Anda bicaranya mengenai yang begitu-begitu, ya udahlah, ambillah kekuasaan itu. Tetapi kita bicara tentang masa depan Indonesia yang dipimpin anak kecil yang tidak punya kapasitas. Itu, bro. Dan saya kira itu adalah pemikiran yang objektif. Bang Refli, saya tanggapi. dia tambah panas. Bukan. Saya bro, mau sampaikan jangan takut, juga bro. realitas. Jabatan Anda tidak akan dihilangkan, bro. Bukan. Ini juga Anda realitas. Ini fakta. Bahwa per hari ini Gibran itu sudah beberapa kali menjadi pelaksana tugas presiden. Ya, yang kata Anda yang tidak punya kapasitas itu yang mengalahkan calon-calon Anda itu per hari ini sudah beberapa kali memimpin Republik ini, dan Republik ini baik-baik saja, Bang Refli, nggak ada masalah. Rakyat Indonesia bisa melihat apakah Gibran Raka Buming Raka punya kualitas atau tidak. Bikin kata sambutan aja tidak bisa. Saya kira purnawirawan TNI sangat objektif untuk meminta pemakzulan. Salah satunya adalah soal kapasitas dan kemampuan jasmani dan rohani. Udahlah, bro. Fufufafa, kemudian ada isu-isu drug dan lain sebagainya. Isu yang lain ada 6 yang saya lihat pintu masuk, korupsi dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam impeachment itu DPR yang sangat memegang peranan kunci, bukan keputusan pengadilan negeri, bro, seperti yang dikatakan oleh Kodari. Oke, baik, Bang Refli. Iya, jadi gini, saya mau melihatnya dalam perspektif hukum tata negara saja ya. Tolong jangan diganggu sedikit. Jadi gini, yang dilihat itu adalah posisinya saat ini sebagai wakil presiden atau presiden. Jadi kalaupun misalnya dia melakukan sesuatu yang bisa di-impeach itu sebelum menjadi wakil presiden atau sebelum menjadi presiden, itu tetap kena. Apalagi kalau itu dilakukan ketika dia menjadi wakil presiden atau presiden. Nah, dalam kasus putusan 90, memang putusan MK itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi bukan berarti kalau ada tindak pidana dari putusan tersebut tidak bisa dipersoalkan. Tidak. Saya kasih contoh ekstrim misalnya. Ternyata putusan tersebut dibuat dengan kolusi. Dan kolusi tersebut bisa dikategorikan misalnya either itu perbuatan tercela atau itu tindak pidana berat lainnya. Maka kualifikasi impeachment-nya itu bisa masuk. Tetapi apakah kemudian kualifikasi impeachment ini akan berbuah pada impeachment? Memang bergantung konstelasi politik. Sebagai contoh misalnya, dalam kasus Senturi, orang mengatakan bahwa Budiono terlibat, ya kan? Dan itu luar biasa kerugian negaranya. Tetapi karena konstelasi politiknya tidak bergerak, maka 5 tahun completed dia. Jadi kita harus bedakan antara pasal-pasal impeachment, antara fakta-fakta impeachment dengan proses politiknya. Apalagi kalau kita bicara tentang nanti mengganggu proses bertata negara dan lain sebagainya. Kalau ada aspirasi impeachment, ya pasti akan mengganggu proses bertata negara seperti zaman Gus Dur. Tetapi intinya adalah bukan berarti presiden dan wakil presiden itu kebal. Kalau bisa dibuktikan oleh proses politik di DPR dan di MK,
maka selesai, bisa Oke, di-impeach. artinya tapi kalau tidak, pembuktian ya nggak bisa. begitu ya, yang menjadi kunci. Bang Doli, singkat saja. Saya mau negaskan Dan yang disampaikan pembuktiannya Prof. Refli bukan itu di adalah depan. pada saat dia menjabat, ya, presiden, wakil presiden. Dan ingat pasal 9 itu juga disampaikan, mereka tuh bersumpah loh, jadi presiden, wakil presiden, makanya diangkat jadi presiden, wakil presiden. Nah, urusan masa lalunya, gitu ya, kalaupun misalnya itu ya, kalau ada tercela segala macam gitu, ya silakan saja. Tapi yang diatur dalam pemakzulan itu adalah pada saat dia menjadi presiden dan atau wakil presiden. No. Ini keliru. No, bukan. Enggak. Yang diatur Prof, dalam pemakzulan ngomong kayak gitu itu loh, adalah Tidak. Yang diatur dalam impeachment itu adalah posisi dia sebagai wakil presiden sekarang. Saya kasih contoh. Dia melakukan kejahatan ketika jadi wakil presiden. Tapi kemudian dia sudah selesai jabatan wakil presiden, dia akan diproses dengan pidana biasa. Tapi kalau dia melakukan kejahatan sebelum menjadi wapres, tapi kemudian ketahuannya pada saat wapres, dia akan diproses melalui impeachment. Itu saya firm soal itu, nggak usah dibantah itu. Itu orang melihat jabatan, itu yang namanya privilege sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau dia ada kejahatan, baik dilakukan sebelum maupun pada saat presiden, maka berlaku yang namanya forum privilegiatum atau privilege. Jadi tidak bisa dia diproses di KPK, diproses di Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Itu. Oke. Iya. Dan satu hal jadi sebenarnya pembuktiannya akan harus dibuktikan begitu ya. Bro Doli ya. Ini Golkar selalu bilang begini, mana bukti dan lain sebagainya. Roy Suryo 99,9%. Saya tantang, fraksi Golkar mau nggak terima, ya kan, untuk menyampaikan aspirasi. Ya, ini kan aja. fraksi-fraksi di DPR nggak ada yang berani. Ya? Datang juga nggak apa-apa, kita terima. Oke, Nggak ada ya masalah. nanti kita akan sampaikan surat. Nanti kita lihat persoalkan saya nggak persoalkan soal aspirasi ini. Dari awal saya bilang, ya kan, kami menghormati, ya kan, menghargai kalau mau masuk. Tapi harus diikutin dong dengan hal-hal yang memang objektif. Nah sekarang kalau memang ini kan bukti baru disebut di 1999 nih. Nggak bantah, jangan bantah dulu dong. Kan kamu Oke, Bang Refli, tahan dulu Bang Refli. Kan kamu dibantah kan? Jangan bantah dulu dong. Dengar dulu dong saya. Oke, Ya kan? silakan. Nah kan barusan ini disebut 9,9% itu. Ya kan? Nah nanti kita cari dulu yang 0,01% juga nanti kita terima juga. Jadi kalau mau datang ke Golkar, ke fraksi Golkar, dengan tangan terbuka kami terima. Oke, artinya pembuktian akan dilakukan nanti. Kita catat ya, omongan itu ya kita catat ya. Oke, baik Bang Dicatat Refli. 1000 kali. Iya. Dicatat Kita 1000 tahan kali. dulu karena Kita masih akan catat. ada segmen berikutnya. Dan saya Pemirsa, langsung nanti. kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Prime Plus. Jadi gini, kita belajar hukum tata negara ya. Jadi hukum tata negara itu ada hukum tata negara normal, ada hukum tata negara darurat. Jadi kalau hukum tata negara normal itu segala sesuatunya itu berdasarkan apa yang diatur oleh konstitusi, termasuk juga pemakzulan. Tetapi ketika kita bicara tahun 98, ketika ada gerakan atau gelombang reformasi yang memaksa Soeharto mengundurkan diri, itu kita sudah bicara hukum tata negara darurat, bukan lagi normal. Karena kita tahu bahwa Soeharto baru saja terpilih tapi kemudian dipaksa oleh rakyat turun. Nah, sama seperti hukum tata negara darurat itu tanggal 5 Juli 1959 ketika Bung Karno tanpa kewenangan mengeluarkan dekret yang membubarkan DPR GR, membubarkan konstituante dan lain sebagainya. Jadi di dalam hukum tata negara itu kalau seandainya prosedur normal itu tidak tercapai, ada prosedur lain, maka kita sebutnya ekstra konstitusional. Oke. Kalau ekstra konstitusional itu ada dua. Kalau berhasil, maka akan menjadi order baru. Kalau tidak berhasil, akan menjadi pesakitan politik. Memang selalu begitu. Itulah hukum tata negara darurat. Oke, dan hari ini adalah kondisinya membutuhkan kedaruratan itu, Bang Refli? Oh, bukan. Kedaruratan itu adalah sesuatu yang tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana ketika kita bicara tentang reformasi, jadi nggak bisa diorkestrasi dan lain sebagainya. Walaupun orang kemudian mengatakan, ayo kita demo, kita revolusi dan lain sebagainya, itu hanya pernyataan saja. Tetapi ketika tidak terjadi gelombang besar seperti reformasi 1998, maka ya tidak tercipta juga yang namanya hukum tata negara darurat. Contoh Habibie misalnya. Ketika Habibie itu menggantikan Pak Harto, harusnya kan menggantikan sampai masa jabatannya habis kan, menurut konstitusi. Ya, tapi karena pada waktu itu dipandang hukum tata negaranya masih darurat, maka Habibie legowo. Dia percepat pemilu dan masa jabatannya yang harusnya
baru habis tahun 2003 ya 2002 dia percepat dan akhirnya dia sendiri kemudian tidak bisa lagi ikut dalam pemilihan tahun 1999. Bang Refli, gitu. jadi kalau statement menduduki DPR itu belum termasuk dalam kategori itu ya, kecuali memang nantinya ada gerakan ke sana. Itu kan baru statement kan. Kalau dalam hukum itu kan baru pernyataan, apalagi kita bicara mengenai ruang hukum tata negara bukan hukum pidana. Oke. Jadi menduduki itu kan, pengertian menduduki itu adalah memaksa MPR untuk do something kan, sebenarnya begitu.